Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihi al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa min ardi Filistin. Liyuriyahu min ayatihi ibratan lin nasi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Kediri yang kami banggakan, manusia itu hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu konon katanya adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran pada masa lalu untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil sikap untuk memutuskan pekerjaan yang akan dilakukan pada hari ini dan untuk merencanakan sesuatu yang akan datang. Maka seharusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terkait dengan itulah kita akan sedikit mengulas terkait dengan Isra dan Mi'raj yang dialami oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita maklumi bahwa Al-Qur'an bukan kitab sejarah, tetapi banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau kita amati kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan sejarah di dalam Al-Qur'an berbeda-beda antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Khusus terkait dengan Isra dan Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tasbih sebagaimana firman Allah dalam surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kalimat tasbih Subhanalladzi dalam ilmu balaghah disebut dengan ijaz, kalimat yang singkat namun maknanya padat. Subhanallahilladzi, maha suci Allah. Pada kalimat itu tersirat lafzul jalalah, sehingga sebenarnya kalimat tersebut berbunyi Subhanallahilladzi, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Maha suci dari kebohongan, maha suci dari kelemahan, maha suci dari ketidakberdayaan. Mafhumnya, pemahamannya yang dapat kita pahami adalah Allah maha kuasa, maha perkasa, maha mampu menjalankan hambanya. Sehingga dengan menggunakan kalimat tasbih ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan kemudahan untuk kalimat-kalimat setelah subhana. Nah, itulah terkait dengan kalimat tasbih Subhanalladzi, maha suci Allah. Kemudian kata yang kedua adalah Subhanalladzi asra. Asra itu berasal dari kata saro yasiru, kemudian dibentuk dalam bentuk majhul menjadi asra yusri isra'an. Dari kalimat tersebut
sudah bisa kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah pasif. Yang aktif siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya menjadi sangat mungkin bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut adalah suatu hal yang bisa kita pahami ketika yang menjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya adalah kalimat selanjutnya adalah bi'abdihi. Ada dua data yang bisa kita ambil dari kalimat bi'abdihi. Yang pertama, kenapa Allah tidak menggunakan langsung dengan asma Muhammad? Misalnya subhanalladzi asra bi Muhammad atau subhanalladzi asra bi rasuli, tetapi lebih menggunakan kalimat hamba bi'abdihi. Data pertama yang bisa kita pahami adalah bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut dialami oleh Rasulullah SAW dengan jasad dan ruh. Karena yang bisa dipanggil hamba adalah manusia yang di dalamnya ada ruh dan jasad. Data yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW diakui hamba itu langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengakuan sebagai hamba itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kita bisa saja mengaku sebagai hamba Allah, tetapi belum tentu Allah mengakui. Banyak dari kita yang mengaku hamba Allah, tetapi perilaku-perilaku kita masih jauh dari ajaran-ajaran syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Kita masih menyimpan iri, dengki, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya apa Isra dan Mi'raj tersebut? Tujuannya adalah liyuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sudah ada aturan-aturannya, dan peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut adalah sesuatu yang amat sangat luar biasa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita wajib mengimaninya. Selanjutnya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut? Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai salah satu sarana untuk menyeleksi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Karena dengan Isra dan Mi'raj yang dialami Rasul, banyak orang yang imannya masih setengah-setengah, kemudian kembali murtad, kembali ke agamanya yang masa lalu. Itu. Yang kedua adalah orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan diuji dan dicoba dengan ujian dan cobaan masing-masing yang berbeda. Karena sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga diuji dengan diambilnya istri beliau tercinta Khadijatul Kubra, diambil pamannya yang membackup dakwahnya. Nah, itu termasuk ujian yang sangat berat. Ternyata Nabi lulus, kemudian diangkat derajatnya, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah salat. Hikmah yang selanjutnya adalah bahwa kalau kita ingin menerima sesuatu, ingin menerima ilmu, ingin menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kita harus membersihkan hati kita. Sebagaimana junjungan kita sebelum Isra dan Mi'raj juga seperti itu. Dicuci hatinya dengan air Zam-Zam, kemudian ditutup kembali. Itu bisa berarti material, bisa juga berarti immaterial.
Imaterialnya apa? Ya kita sebagai umatnya, ketika kita akan belajar, ketika kita ingin menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, kita juga harus membersihkan diri kita dari hasud, iri, dengki, dan pikiran-pikiran kotor yang lainnya. Selanjutnya hikmahnya adalah Isra Mi'raj merupakan ide besar. Karena pada zaman dahulu manusia itu memahami bumi itu datar, kemudian banyak astronomi dari muslim yang mempelajari terkait dengan ilmu astronomi. Itu. Jadi merupakan perkembangan ilmu teknologi juga sebagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang terakhir hikmahnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan penyempurna dari nabi-nabi pada masa dahulu, penyempurna dari Nabi Ibrahim, penyempurna dari Nabi Adam alaihissalam, penyempurna dari Nabi Nuh, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari ketika tatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan tatap muka untuk kita lebih luas mempelajari terkait dengan ilmu-ilmu agama Islam, terkait dengan Isra dan Mi'raj ini khususnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.